Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat memaparkan dan memperkenalkan diri. Nama saya Harsanto, sarjana ekonomi, sarjana komputer, dan magister sains. Sekarang saya mengajar di Universitas Duta Bangsa Surakarta pada program studi Sistem Informasi Manajemen pada Fakultas Ilmu Komputer dan juga diperbantukan pada Fakultas Hukum dan Bisnis, tepatnya pada program studi Akuntansi dan Manajemen. Untuk semester genap ini, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen 3 SKS dan Statistika dengan pendekatan komputasi 3 SKS pada program studi Akuntansi dan Manajemen. Hari ini akan saya sampaikan bahwa mata kuliah statistika itu pada jurusan atau program studi manajemen akan dikaitkan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kenapa dan mengapa? Karena statistika dengan pendekatan komputasi diarahkan pada bagaimana melakukan pengolahan data hingga melakukan proses olah data yang bermuara pada analisis data menggunakan tools. Beberapa toolsnya diantaranya ada tools secara manual, yaitu dengan program Excel dan hitungan rumus-rumus pada statistika, dan kemudian menggunakan alat lain yang bisa melakukan representasi atas sebuah kaidah-kaidah pada statistika, yaitu menggunakan software SPSS dan software Smart ILS versi 4. Pada mata kuliah statistika akan diajarkan bagaimana berhitung statistika untuk pada bidang manajemen dan bisnis. Terkait dengan manajemen dan bisnis, pengolahan data pada statistika akan sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari mata kuliah penting pada Fakultas Hukum dan Bisnis atau disingkat dengan FHB, tepatnya pada program studi manajemen. Pergeseran waktu atas teknologi, maka statistika menjadi bagian dari inti bisnis itu sendiri. Mengapa menjadi inti? Karena dalam statistika menjadi bagian dari alat untuk menjadikan sistem pembuatan keputusan. Walaupun sistem pembuatan keputusan tidak hanya statistika, ada menggunakan dengan algoritma, entah itu algoritma apa, banyak diantaranya adalah algoritma net bias, algoritma pohon, dan algoritma lain yang kekinian yang bisa dipakai untuk menjadi alat rekomendasi sistem. Pada kali ini, mahasiswa akan kita ajarkan bagaimana melakukan pengolahan data bisnis yang akan dicontohkan pada bisnis jual beli mobil, yaitu showroom. Kita angkat data simulasi, yaitu pada PT Sumber Mobil Sakti Surakarta yang mempunyai kasus bagaimana peran strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap volume penjualan dan efisiensi biaya. Itu semua akan kita gali menjadi beberapa data tabel yang akan kita jadikan basic atau fundamental untuk pengolahan statistika. Dari kasus yang akan kita angkat untuk menjadi bagian dari pertemuan ke-11 mata kuliah statistika dengan pendekatan komputasi, yaitu akan kita bahas secara visual data atau kita visualisasi datanya, yaitu
berupa tabel 1 adalah berisi data terkait dengan biaya promosi setiap semester antara 2019 sampai dengan 2024. Jadi di situ akan kita paparkan bagaimana tahun 2019 sampai dengan 2024 bahwa terjadi pembiayaan atas biaya promosi, dan setiap tahunnya akan kita pecah menjadi 2 semester. Kenapa? Biar nanti representasi atas biayanya lebih fokus. Kemudian terdapat tabel 2. Tabel 2 itu akan ditunjukkan sebagai bentuk visualisasi bagaimana volume penjualan unit kendaraan mobil yang digambarkan sebagai sebuah catatan penjualan mobil atau unit mobil. Jadi satuannya adalah unit. Kemudian tabel ketiga adalah memuat bagaimana nilai penjualan dalam rupiah. Data tersebut akan kita gunakan untuk kita analisa dalam regresi linear berganda. Ke depan menjadi bagian dari representasi bagaimana variabel promosi dan advertensi mempengaruhi volume penjualan. Pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah menggunakan Project Based Learning atau sering disingkat dengan PJBL. Penilaiannya mencakup kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Perkuliahan akan kita lakukan secara luring dengan menggunakan atau didukung dengan alat-alat media digital seperti laptop masing-masing, atau nanti kita akan praktekkan di depan kelas, kemudian dengan bantuan LCD proyektor. Kemudian ada juga bahan-bahan yang sudah kita pasang di e-learning.udb.ac.id. Sedangkan dari e-learning tersebut akan didapatkan atau terdapat beberapa bahan perkuliahan dan RPS. RPS-nya itu sesuai dengan standar baku pada Universitas Duta Bangsa. Di sebelum kuliah dimulai, kita pastikan terdapat kontrak kuliah yang disampaikan pada awal kali pertemuan pada semester genap ini. Dengan demikian, perkuliahan akan terbentuk dengan tahapan-tahapan yang runut. Kemudian akan menjadikan pembahasan lebih matang, terstruktur, dan mahasiswa lebih memahami step by step atau tahapan-tahapan pola pembelajaran mata kuliah statistika dengan pendekatan komputasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akan kita lakukan atau kita paparkan dalam kelas untuk pertemuan ke-11, yaitu di situ bagaimana tahapan-tahapan memahami regresi linear berganda dari penabelan sampai dengan scoring, hingga di situ akan didapatkan bagaimana koefisien untuk regresi linear bergandanya dan bagaimana regresi linear berganda itu terbentuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tabel untuk menggali data lagi. Apa data volume penjualan? Volume penjualan itu berarti kalau kita tetapkan sebagai variabel apa tadi? Yang dipengaruhi. Berarti apa? Notasinya apa? Hurufnya apa? Y. Y berarti di sini adalah volume penjualan. B adalah konstanta. Kemudian ini koefisien. Ini berarti variabel independen apa? X1. Advertising.
Terus kemudian ini variabel independent sales promotion. Dan ini koefisiennya apa? X1 advertising. Terus kemudian ini variabel independent sales promotion. Dan ini koefisiennya. Ini konstanta advertising. Terus kemudian ini variabel independent sales promotion. Dan ini koefisiennya. Ini konstanta. Nah, tadi saya mengatakan alat pengolah paling dasar adalah apa? Rata-rata, min. Terus kemudian apa lagi? Min max. Kode jawab bacanya tapi beda tulisannya, min atau max. Terus apa lagi? Standar deviasi. Ini semua digunakan untuk mengolah sistem informasi manajemen untuk mengolah data. Nah, datanya macam apa? Datanya. Min itu berarti rata-rata, maksimal, minimal, itu yang paling kecil, yang paling besar. Oke kan? Terus kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu penggunanya pakai min juga. Nah, nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, bisa hapus dulu. Mengganggu. Coba perhatikan. Nah, ini berarti kita melakukan pengolahan sebelum kita mengolah standar deviasinya, penabelannya ini. Coba perhatikan teman-teman. Saya zoom lagi ya. Data sudah kita dapatkan, informasi berarti sudah kita gali, artinya kita mulai apa ini? Data sudah kita dapatkan, kita tabulasikan, berarti analisis. Tahapan analisis. Nah, tahapan analisisnya apa? Kita jabarkan volume penjualannya sekian, biaya advertisingnya sekian, biaya sales promotion sekian. Nah, kita akan hitungnya piye? Nah, hitungnya berarti rumusnya ini berarti kita kasih tanda notifnya apa? Satu, dua. Ini kita mulai olah. Kalau zaman saya kuliah dulu, pakainya manual, pakai kalkulator, pakai ketik manual. Tapi sekarang bisa pakai Excel, bisa pakai pemrograman Python. Ini bisa. Atau ini kamu masukkan, kalau kalian cerdik juga cepat, pakai ChatGPT juga boleh. Jadi ini dengan kalian kopikan ini, buat tabulasi kolom Y pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali X2. Itu bisa, ChatGPT juga boleh. Kita tidak boleh, saya tidak mau sebagai dosen yang tabu menggunakan AI. AI untuk apa? Mempercepat kita belajar. Lanjut. Tapi untuk lain-lainnya juga bisa sih AI, misalkan untuk melakukan analisa yang lebih dalam juga boleh. Ini berarti Y dikalikan Y atau Y pangkat 2 dikuadratkan, hasilnya kurang lebihnya ini. Kalau kita jalankan pakai Excel, itu bisa seperti ini. Salah satu menggantikan saya. Nah, sahabat, Pak Budi Kasem. Terus apa? Silakan menjadi operator. Jadi kita berlatih bagaimana menggunakan sistem informasi yang berbasis tool. Jadi di sini diklik di sini dulu. Ini kalau saya bilang berarti sel H2. Rumusnya sama dengan dulu. Berarti kan itu X1 kali X2 kan. Berarti sel X1 itu berarti F2 kali bintang. Nah, kali apa? G, enter. Nah, tinggal diseret. Gampang kan? Nah, sekalian lanjut.
Ya, betul. Jadi sama dengan selnya X1 dikali selnya Y1. Ya, betul. Dan X2 sama dengan ya, itu kali Y. Ya, betul. Oke, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Maya. Sekarang dulu. Kita coba aja, tidak usah khawatir. Salah tidak suruh push up, apalagi kalau pilih lapangan mana, jangan. Nah ini ya mulai data kita diolah agak ribet itu pas apa? Skor untuk deviasinya. Nah deviasinya seperti apa? Yuk kita lihat. Sebelumnya kita tengok di sini rumusnya seperti ini. Kita akan berhitung. Saya buat dulu. Kalau kaidah sistem informasi manajemen berarti ini arah ke apa? Tadi kan pembuatan tabel. Ini ke arah apa? Arahnya membuat skor. Jadi data itu di scoring. Skornya macam apa? Nah, skornya ini di X1 itu skornya seperti apa? Akan kita hitung deviasinya. Ini rumus dari mana ini? Dapatnya dari mana? Yuk kita tengok di Excel-nya. Excel rumusnya adalah ini bahasanya apa ini? Huruf E. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 pangkat 2 dibagi N. Terus N-nya apa? N-nya berarti jumlah kasih apa tadi? Jumlah yang dipakai sebagai data antara tahun 2019 sampai 2024 pada setiap semester. Berarti 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Atau gimana? Jadi tahun itu berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan berapa? 2. Jadi 10. Berarti N-nya 10. Nah, angka ini dari mana? Kita cek dari perhitungan. Ini kan berarti bacanya apa ini? E-nya ini. Sigma X1 kuadrat itu 2,2943. Coba dari mana ya? Nah, ini. Gimana ini angkanya? Mana? X1 kuadrat ini saya kasih warna. Nah, ini warna. Oke, paham? Ini kan? Nah, kemudian 16605. Dari mana? Ini. Masih warna kuning. Nah, pegang kan? Kemudian 2053,80. 20. Nah, Y. Jumlah dari Y. Masih kuning juga. Terus kemudian 10. Berarti apa tadi? Jumlah 5 tahun dikali 12.
semester kan, berarti itu disebut apa? Sampel. N-nya itu sampel berarti. Oke? Kalau sudah berarti di jumlah total kalau pakai Excel ini seperti ini. Nah, kali 2943,22 ini kan 2022 ini dibulatkan ini. Dibulatkan jadi 2 digit. 2 digit ini tidak 2 digit misalkan ya. Nah, berdua kan sama kan? Nah, ini dikurangi dengan rumusnya tadi pembagiannya 166 kemudian 20 berapa? Y-nya tadi Y berapa? Tuh. Ini berarti salah atau? Salah. Ayo teman-teman, kan rumusnya perhatikan 166 dikalikan kali berapa itu? 20,05 ini. Terus kemudian 20 ini sudah saya lihat formatnya dulu. Nah, 20,053 berarti rumusnya mana itu? Yuk kita ulang aja ini, kita ulang, kita kasih turunkan ya, kita turunkan. Nah, skor deviasinya ini saya tarik, kita bukan ulang. Berarti 29 ini berarti apa? 339 itu mana itu? Ini kan betul kan? Paste, tidak bisa paste spesial. Bukan. Jadi kalau rumus ini ya, saya kasih contoh ya. Ini saya kopikan di sini. Hasilnya tidak bisa. Ya, harus kalau kalian mau nyontek langsung itu tidak bisa. Tapi kan ada dua cara. Dipindahkan atau dicontek secara value. Jadi kalau secara value, cara pertama ya, itu berarti ini saya copy kan, di sini klik kanan paste spesial, pilihnya bukan all tapi value. Nah ini tambah ibu ya, ini luar pekerjaan kita belajar kita hari ini, tapi kita ada tambahin mulai. Nah keluar kan, sama kan? Tapi kalau kalian langsung paste, nggak mau, karena ini rumus hasil hitungan. Tapi kalau kalian mau mencontek biar nanti atas berubah, di sini juga berubah otomatis. Caranya dicontek pakai sama dengan diklik di sini, enter. Kalau misalkan ini saya tulis, ini saya lebih ya, misalkan saya lebih, ini misalkan saya tulis, ini saya ganti misalkan ini saya tambahin misalkan saya tulis satu perpanjang salah keluarnya salah kan? Nah itu berarti apa? Ya, memindahkan posisi hasil penjumlahan pada tempat sel lain. Jika terjadi perubahan akan berubah juga, jadi otomatis akan berubah. Oke, kemudian rumusnya tadi 166 dibagi kan, berarti 166, mana 166? Ini sama dengan ini, ya kan? Terus kemudian 2053 berarti ini tulis juga 2053 tulis ini kan? Terus kemudian per 10. Nah ini saya biar nah ini berarti 10 ini kan rumusnya. Terus kemudian ini saya tulis lagi, nah ini saya hitung, ini dikalikan apa B? Dikalikan dan
Ini biar formatnya sama, kita kuas terus dibagi 10. Nah, ini kita tulis lagi, jadi urutannya kelihatan. Kalau menghitungnya itu tidak langsung jadi itu. Berarti ini dibagi 10. Sudah ketemu? Terus ngitung apa ini? Dikurangi. Berarti ini 339 dikurangi 6, 0, 11. Sama kan? Sip. Paham teman-teman? Bayangkan kalau kita manual pakai kalkulator. Wah, benar. Ada yang berani mengerjakan yang kelanjutannya? Berani cok no. Wah, mangsanya itu. Nah, ini kita kasih burung dulu. Ya, nggak kemana-mana. Nah, sekarang ya, skor dikasih X2. Rumusnya seperti apa? Kita tengok. Saya kerjakan separuh, nanti dilanjutkan ya. Nah, ini berarti ini angka berapa ini? 359 itu mana ini? X2 kali Y. X2 kali Y. X2 kali Y itu mana toh? Ini angkanya 359. Kalau di kanan atau kiri? Kanan. Ini dia. Kita kasih warna pinky kok. Nah, seperti ini. Terus berapa? Hasil penjumlahan dari X2. X2 mana? 1 atau ini? 175. Sip. Terus kemudian sebelahnya di sini apa itu tadi? Jumlahnya Y. Y-nya tetap sama kan berarti kan? Terus di sini 10. Ini lanjutkan sekarang. Kira-kira siapa? Cowok. Datang. Silakan. Rekaman sih, Pak. Gimana Pak? Ini klik sini dulu, ayo kita pandu. Mengolah data seperti itu sama dengan kamu bilang. Klik di sini, oke. Enter. Nah, kemudian di sini sebelahnya. Sini. Ya betul. Klik. Nah, sama dengan lagi. Klik sel di sini 175 di klik bintang kali klik di sel ini 2053 enter nah, langsung terus kemudian tulis 10 karena N nya 10 enter nah di sini lagi Sini. ya sama dengan lagi klik 359 ini enter langsung